الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحته وأسراره وبركاته آمين. Waddaini biddaini, dan menjual hutang dengan hutang. Bai'ud daini biddaini, termasuk di antara perkara yang diharamkan dalam ajaran agama kita adalah praktik bai'ud dain biddain yang disebut dalam hadis Rasulullah sebagai bai'ul kali bil kali. Praktiknya atau modelnya itu sangat banyak. Kurang lebih kesimpulannya adalah hutang yang ditempokkan, peralihan hutang yang ditempokkan. Si A, salah satu contohnya, si A punya hutang kepada si B. Si A punya hutang kepada si B. Si B punya hutang kepada si C. Si B punya hutang kepada C. Lalu si B ini berkata kepada si C, hutang saya kepadamu nanti ambil kepada si A, tetapi dengan ditempokkan. Ditempokkan itu si A punya hutang kepada si B, misalkan jatuh temponya tanggal 10 misalkan. Kemudian si B ini punya hutang kepada si C, misalkan jatuh temponya juga tanggal 10. Kemudian si B ini berkatalah kepada si C, kata si B ini, hutang kamu kepada saya nanti ambil kepada si A, nanti bayarnya tanggal sekian-sekian, ditempokkan. Nah, ini hukumnya tidak boleh. Namanya bai'ul kali bil kali atau bai'ud dain bid dain, kecuali kalau umpama hutangnya ada di situ. Artinya pembayaran hutang ada di situ. Si A punya hutang kepada si B. Si A megang uangnya, mau dibayarkan kepada si B. Kata si B, bayarkan kepada si C. Saya punya hutang kepada dia. Ini uang kasih sama dia. Itu jelas boleh. Praktik yang tidak boleh itu adalah apabila ditempokkan menjadi nasi'ah, hutang yang ditempokkan. Ini salah satu bentuknya, karena nanti ada banyak modelnya. Kesimpulannya model seperti itu, yaitu hutang dialihkan dengan cara ditempokkan. Namanya bai'ud dain biddain. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali, melarang dari praktik jual beli hutang dengan hutang. Yang dimaksud apa? Modelnya seperti tadi, yaitu ditempokkan. Hutang dialihkan
kepada orang lain, tetapi dengan cara ditempokkan. Karena praktik begitu itu diantara akibatnya beresiko perselisihan, beresiko dapat berselisih, maka dilarang dalam agama kita. Termasuk salah satunya praktik bay'ul kali bil kali atau bay'ud dain bil dain adalah orang yang dia memesan kepada seseorang, si A mesan barang kepada si B, pesan barang kepada si B. Disediakan barang, misalkan dibayar, barangnya ditempokkan. Ketika jatuh tempo, ternyata barangnya belum siap. Kemudian apa? Barang tersebut dialihkanlah kepada si C oleh si B. Dialihkan kepada si C dan ditempokkan pula. Nah, ini termasuk salah satu dari beberapa bentuk bay'ul kali bil kali, yang kesimpulan atau garis besarnya adalah praktik memindahkan hutang dengan cara ditempokkan. Jual hutang dengan hutang yang ditempokkan, nasi'atan, dengan tempokan. Ini termasuk apa yang disebut dengan bay'ud dain bid dain. Lanjut. Wa bay'ul fuduli, dan termasuk yang diharamkan adalah bay'ul fuduli, yaitu praktik jual beli dari orang yang tidak ada kepemilikan terhadap barang tersebut, juga tidak ada perwalian atau perwakilan serta izin dari si pemilik barang. Itu namanya bay'ul fuduli. Kita jual aja barangnya, nggak boleh tanpa ada kepemilikan, jelas bukan milik dia, tanpa ada perwalian, tanpa ada perwakilan, atau tanpa ada izin dari si pemiliknya. Bay'ul fuduli. Misalkan kita lagi jalan, tiba-tiba ada rumah bertuliskan dijual, ada nomor teleponnya, kita masukin HP, kita jualin aja tuh nomor teleponnya. Di rumah itu kita foto-foto terus kita jualin. Bay'ul fuduli itu. Ada tulis dijual, hubungi ini, terus kita dagangin lagi tanpa ada perwalian atau izin dari pemilik mewakilkan kepada kita. Tidak ada itu. Terus kita jual, nggak boleh, termasuk bay'ul fuduli. Iya, rumah orang dijual. Ya, apalagi kalau ada tulisannya. Ada tulisannya kagak boleh. Ada tulisannya kagak boleh. Tulisannya dijual. Apalagi kalau ada tulisan main jual-jual aja. Nah, sekarang kan begitu, tanah orang dijual. Itu tanah orang dijual. Ya, termasuk yang tidak ada perwalian atau perwakilan. Misalkan kita punya teman punya warung, teman kita punya warung, kita main di situ. Kemudian dia izin, terus saya mau kamar mandi ya, tungguin sebentar. Dia kata tungguin aja, tungguin bentar, ini warung. Nah, kita tungguin. Ada orang datang belanja, kagak boleh kita melayanin. Lah iya, suruhnya ngapain? Tunggu. Emang suruh tungguin, tadi kan ngomongnya tungguin. Iya, mau beliin, misalkan mau beli ini. Saya suruh nungguin doang, gitu. Teman kita balik dari kamar mandi, nanya, ada yang belanja nggak tadi? Ada, mau belanja.
Terus dilayanin kagak? Kagak. Emang apa kagak dilayanin? Dan tadi bilang suruh tungguin. Tapi bener gitu. Meskipun sudah ada bandrol di barang itu ya. Iya, walaupun ada bandrolnya. Kalau kita suruh nungguin. Iya, kecuali kalau tungguin. Kalau ada yang belanja, layanin ya. Nah, gitu. Itu ada bandrolnya. Nah, itu namanya dapat apa? Perwalian atau diwakilkan kepadanya. Seharusnya begitu. Itu amanah itu. Suruh tungguin aja. Jangan dijual. Itu walaupun barang jualan. Walaupun orang jualan kan kita suruhnya ngapain? Nungguin. Kudunya mah begitu. Lanjut. Wa ma lam yarahu, dan termasuk juga praktik jual beli yang diharamkan ma sesuatu lam yarahu yang tidak melihat oleh dia hu akan ma, artinya barangnya kagak kelihatan, kagak boleh. Yang kalau dalam istilah kita beli kucing dalam karung, itu istilah doang, bukan berarti jualan kucing, bukan. Maksudnya barangnya kagak jelas. Misalkan ikan yang masih di dalam air, misalkan gitu, mana airnya butek, kolam nih saya jual ikan, semua yang dalam kolam semuanya ambil. Dikata semuanya, dikata pikiran mau banyak kali, dikuras 2 ekor. Gitu dikuras 2 ekor, kagak kelihatan, kagak boleh tuh, nggak kelihatan. Termasuk ijon itu juga sebenarnya bermasalah. Kalau masih pentil baru boleh diperjualbelikan apabila apa? Sudah keras bijinya, buduwus salah. Buduwus salah itu artinya udah siap panen, kurang lebih begitu. Boleh. Tapi kalau baru pentil, apalagi belum keluar pentil, baru bunga doang, apalagi belum berbunga udah diduitin, jual beli, kagak boleh. Gak boleh. Nah, bay'u ma lam yarahu, memperjualbelikan barang yang tidak dilihat bendanya. Misalkan menjual sapi anaknya yang masih dalam perut emaknya. Nih, itu kan lagi bunting noh. Iya gitu, tuh lagi bunting. Kan ada inden sekarang mah. Inden itu nunggu, tuh lagi bunting, bentar lagi mau keluar. Kagak kelihatan dari luar doang perutnya, indukan perut induknya ngapain? Gede. Kelihatan seperti bunting, kemudian dijual lah anak yang ada dalam perut ini, kagak boleh. Siapa tahu dia ngapain? Perutnya lagi kembung. Atau isinya apa? Isinya bukan anakan, bisa jadi dalamnya, kagak tahu. Itu banyak malam ya roh, kagak boleh gitu. Wa bai'u ghairil mukallafi, dan praktik jual beli orang yang tidak mukallaf. Nah ini penting ini. Wa alaihi, dan atasnya ghairil mukallaf, maksudnya menjual dan atau membeli, ya praktik jual beli dari seorang yang belum mukallaf. Ini penting di bagian sini karena ini banyak dipraktikkan oleh kita. Walaupun ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, anak itu yang belum baligh disebut tidak mukallaf. 10 tahun, udah mukallaf belum? Sudah mukallaf belum? Belum. Ada umur tamyiz, ada umur baligh. Nah ini dua umur yang berbeda.
Mumayyiz itu kurang lebih umumnya di umur 7 tahun. Yang karena itu Rasulullah merintah pada umur tersebut seorang anak untuk sholat, diperintah atau diajarkan kepadanya karena udah nyambung otaknya. Namanya sudah mumayyiz. Belum balik. Diperintah itu. Kewajibannya atas walinya, diperintah untuk sholat umur 10 tahun, bahkan kalau sholat dia dipukul. Walaupun belum wajib. Nah, di sini disebutkan praktik anak jual beli dari seorang anak menjual atau membeli yang belum mukallaf, kan belum balik, tidak sah. Tidak sah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, apalagi yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz. Nah, sekarang umumnya kita anak umur 10 tahun, 11 tahun pada jajan sendiri kan? Belum balik. Sebenarnya dalam mazhab kita gak sah. Nah, tetapi ada pendapat lain dari para ulama, di antaranya dalam mazhab Hambali, kalau sudah mumayyiz sah. Kalau sudah mumayyiz sah. Kurang lebih di atas 7 tahun, 8, 9, 10. Umumnya dari sekitar 7 tahun. Ada juga yang 6 tahun sudah mumayyiz, ada juga anak. Mumayyiz itu umur di mana seorang anak yafhamul khitab, dia faham pembicaraan, wa yuruddul jawab, dan dapat menjawab dengan benar dari pertanyaan-pertanyaan yang sedikit membutuhkan kepada berpikir. Kalau ditanya misalkan seminggu berapa hari? 7. Kita berpuasa di bulan apa? Ramadan. Misalkan, ini berarti anak sudah mumayyiz. Belum balik. Nah, ada pendapat kalangan ulama kita termasuk di dalam mazhab Hambali, kalau sudah mumayyiz maka praktik jual belinya, dia menjual atau dia membeli sah. Kalau sudah mumayyiz. Dapat dipahami? Nah, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, harus sudah balik. Belum balik kagak sah. Umur berapa? Ya, ada yang 12, ada yang 13. Yaitu kalau perempuan dengan keluar darah haid, tanda baliknya di antaranya, atau dengan bermimpi. Misalkan begitu. Atau kalau laki-laki dengan bermimpi. Atau kalau tidak mimpi maka menginjak atau sempurna umur 15 tahun dalam hitungan bulan Hijriyah. Catatannya itu dalam hitungan bulan Hijriyah. Nih, umur segini nih. Udah mumayyiz belum? Udah mumayyiz belum? Belum. Ke masjid aja lari-lari tadi. Salat, lari-lari salat kemari. Tapi sering disuruh kagak orang tuanya? Suruh beli rokok, beli apa? Beli bawang, beli minyak. Mau duit deh ke warung. Dalam mazhab kita kagak sah. Jual belinya, terus pemberiannya atau hibahnya, dia memberi kepada kita. Itu ada anak tetangga ngasih sama kita. Dalam mazhab kita nggak sah itu hibahnya, nggak boleh diterima. Anak masih kecil, lagi pegang makanan, bagi dong, kasih sama dia, dimakan kita, kagak boleh, haram. Itu baik-baik itu, kita mau kagak pernah merhatiin gitu, padahal dalam hukum dijelasin itu, kagak boleh itu. Dengan dilihat orang tuanya, ini kasihin, dilihat orang tuanya. Tapi kalau kasihin ke sono jalan, nggak boleh. Atau misalkan orang tuanya kasih, nih lihat, ini bersedekah begini, tuh kasih. Ngajarin begitu caranya, bukan suruh berangkat sendiri. Di antara guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, Maulana Syekh Al-Imam
Abdullah al-Harari, guru-guru kita menceritakan ketika pernah sholat berjamaah, kemudian beliau jadi imam, selesai sholat beliau nangis, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ada anak kecil disuruh sama orang tuanya ngasihin tisu buat ngelap air matanya. Maju tuh anak kecil, diambil tisunya oleh Syekh Abdullah. Selesai itu Syekh Abdullah berbalik, kata Syekh Abdullah, tadi anak siapa? Kemudian orang tuanya di belakang ngaku, kemudian bilang orang tuanya itu, Syekh Abdullah mengatakan minta dihalalkan tisu tadi, gitu. Bukan justru cakep anak itu, karena itu yang beri anak. Hibahnya anak, hibah itu pemberian. Anak yang belum mumayyiz tidak dianggap, tidak boleh. Makanya Syekh Abdullah mengatakan tisu yang tadi diberikan oleh anak itu halalkan ya, minta dihalalkan kepada orang tuanya. Itu sampai begitu. Kalau orang-orang warok, para ulama kita dahulu masih seperti itu. Nah kita mah wah, jangan kata mikir jauh sampai situ. Malah dikata yang haram aja susah, begitu. Aduh, nyari yang halal, yang haram aja susah. Jarang barang haram dicari, kagak boleh cari barang haram mah. Masya Allah. Nah, jadi kembali lagi terkait praktik jual beli anak, bukan anak yang dijual belikan maksudnya. Praktik dari seorang anak praktik jual atau beli, kalau dia sudah mumayyiz, ada pendapat ulama yang membolehkan walaupun belum balik. Catatannya ingat-ingat ini, sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz jangan disuruh itu anak. Anak kadang-kadang nggak tahu nominal duit aja nggak tahu. Bawa aja katanya sana ke warung, nih duitnya. Kagak boleh sebenarnya itu. Duitnya anaknya nggak tahu jumlahnya berapa, dibawa dia. Ukurannya kalau kata tukang warung kurang atau lebih, lalu kalau lebih kagak dibalikin, anak itu kagak tanggap, terserah masa bodoh. Belum mumayyiz semuanya itu. Belum mumayyiz, nggak boleh disuruh-suruh. Praktik jual belinya kagak sah. Kita nganggapnya seakan sah. Sekarang udah mumayyiz, taruh udah mumayyiz. Walaupun ada ulama mengatakan sah, sudah mumayyiz, belum balik. Ada sebagian ulama mengatakan sah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Mungkin bagi kita kalau praktiknya pada barang-barang apa? Yang sederhana. Harga murah gitulah, beli iya harga makanan ini itu di warung gitu, warung biasa, jajanan dia nih. Nah sekarang kalau yang dijual sama dia motor, lu gimana? Kira-kira ngambek kagak orang tuanya? Itu dijual sama dia motor. Dia jual atau dia beli motor? Dia punya duit, dia beli aja motor. Lah kan sama. Yang ini bedanya mahal, duit gede, yang ini duit kecil. Praktiknya kan sama, jual beli juga. Makanya dalam mazhab Syafi'i belum balik tidak sah. Syaratnya udah balik. Praktikan jual beli. Nah, walau demikian ada pendapat mengatakan belum balik asal sudah mumayyiz dianggap sah. Wallahu a'lam bishawab.